Selamat pagi Mas Ari. Pagi Mas Yogi, Sehat Mas Ari? Alhamdulillah sehat. Di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga di sini Mas. Baik Mas Ari, kita di sini ada sharing session terkait penerapan nilai-nilai aneka di instansi saya, DJP, Direktur Jenderal Pajak, dan instansi Mas Ari, Bank BCA ya. Hmm, Oke, mungkin langsung aja Mas ya dari poin pertama. Boleh, langsung aja Mas gimana? Ini terkait poin pertama saya mau ambil nilai akuntabilitas. Di mana DJP sendiri untuk masalah transparansi dari kegiatan-kegiatan kantor kita itu udah punya sosial media, Instagram, Twitter itu yang udah mulai cukup bagus lah konten-kontennya Mas. Hmm, Nah di WCA sendiri bagaimana Mas? Ya di BCA juga pemanfaatan dari sosial medianya sudah sangat baik, terus keterbukaan informasinya juga sangat baik ya, apalagi di BCA ini kan kita tiap tahun membuat laporan tahunan dan laporan keuangan untuk memberikan keterbukaan informasi kepada para stakeholder di luar sana. Jadi orang-orang di luar bisa melihat laporan tahunan kita itu bisa melalui website, di sosial media juga nanti ada link yang menuju ke websitenya, Mas. Mungkin hal itu ya masih belum ada di kita Mas ya, di Hmm, mana konten kita juga belum bisa terlalu bebas. Terus terkait keterbukaan melalui laporan keuangan atau laporan tahunan kan kita sebagai instansi pemerintah mungkin nggak bisa seterbuka itu gitu. iya benar Mas. Lalu lanjut ke langsung poin kedua aja Mas, nilai nasionalisme. Ya, gimana Saya tuh? pernah baca itu dari BCA itu sekarang udah menerapkan prinsip Green Office ya, kantor ramah lingkungan gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Mas ya? Iya, jadi kalau di kantor BCA ini kita menerapkan green office, bukan hanya ada tumbuhan di dalam bangunan, lebih dari itu kita juga untuk mengoptimalkan meminimalisir penggunaan kertas atau paperless. Jadi sebisa mungkin kalau ada ke suatu dokumen atau surat yang emang bisa nggak harus pakai kertas, kita juga kita akan menggunakan sistem paperless. Terus kita juga untuk menunjukkan sifat sikap nasionalisme institusi kita pernah mengikuti perbaikan hutan, apa namanya, untuk memberikan efek yang positif lah kepada lingkungan di negara Indonesia ini, Mas. Sebagai wujud rasa nasionalisme gitu Mas ya, cinta Benar, terhadap Mas. Indonesia. Benar Ya sekali. mungkin itu ya penerapan kantor Green Office tadi mungkin yang bisa kita terapkan di kantor kita ya. Soalnya mungkin belum ada hal seperti itu di kantor kita pribadi. Hmm, Juga tentang yang paperless tadi, kita juga masih banyak ya di kantor kita terkait dokumen-dokumen yang harusnya masih yang seharusnya tidak lagi digunakan misal sebagai kertas dokumen fisik masih kita perlukan gitu. Mungkin itu ya Mas, sebagai masukan dari kantor Mas, bagus banget. Terus poin ketiga terkait etika publik. hmm, Nah, itu ada beberapa poin yang saya catat dari BCA sendiri terkait pengadaan majalah atau poster BCA sendiri iya. dan yang happening lah Mas di masyarakat, pelayanan security dari BCA. Itu coba Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? iya, jadi kantor kita itu kan ngebuat semacam majalah atau brosur ya. Setiap kita kalau ke Bank BCA, kita bisa ngeliat brosur jenis tabungan atau jenis layanan apa aja yang disediakan di kantor BCA kita. Terus itu untuk menunjukkan ini sih apa namanya, komitmen untuk lebih baik lagi ke depannya. Terus juga yang kata Mas Yogi bilang tadi terkait security kita yang terkenal ramah, dan memang kayak Iya, ibaratnya kalau orang guna layanan kantor BCA, dia bingung mau ngapain, tinggal tanya security, nanti pasti langsung ditunjukin arahnya kemana, ngambil loket yang mana, terus apa yang harus dilakuin gitu. Jadi emang security kita juga ada pelatihannya yang khusus Mas, untuk supaya dia bisa ramah, dia bisa paham dengan alur-alur kerja di kantor kita. Begitu sih bahkan Mas. kan ada apa tweet-tweet yang kemarin lumayan rame itu ya. Indonesia bakal maju kalau semuanya kayak security BCA gitu ya. Itu mungkin wujud apresiasi masih dari masyarakat kepada Benar Mas. pelayanan dari BCA sendiri. Oke, langsung ke indikator keempat aja. Ya, ini nilai komitmen mutu, Mas. Nah, kalau dari kita kan untuk menunjukkan nilai untuk menunjukkan komitmen kita kepada kepuasan stakeholder, kita tuh sekarang sebenarnya udah meluncurkan beberapa service atau pelayanan secara online di mana
hal tersebut masih banyak kendalanya, mulai dari maintenance yang sangat sering, terus Ya. juga tidak semua layanan bisa selesai secara online, di mana wajib pajak harus datang kantor. Nah, dari Mas sendiri, dari pihak BCA itu gimana, Mas? Menurut Mas? Ya, kita emang udah cukup lama mengembangkan untuk bisa sebisa mungkin untuk menyelesaikan semua kegiatannya secara online, atau sudah bisa buka buka rekening secara online juga sekarang. Dan bisa dibilang aplikasi kita, terus website kita juga stabil, jarang sekali mengalami down atau maintenance gitu. Tapi walaupun ada, mungkin tidak sesering dari semacam kayak website dari instansi pemerintahan sih ya, Mas. Iya, iya Mas kalau website BCA terkenal sangat user friendly gitu Mas ya. Betul sekali, Mas. Oke, terima kasih. Ini langsung kita lompat ke yang terakhir aja Mas ya, nilai indikator terakhir, nilai anti korupsi. Dimana kalau di pihak kita untuk meningkatkan dan menghindari sikap-sikap koruptif di kantor kita tuh tiap semesternya biasanya ada seminar-seminar anti korupsi, IHT dari pihak terkait. Kalau di BCA sendiri bagaimana Mas? Ya, sama Mas. Kalau untuk indikator ini mungkin kantor kita sama ya. Di kantor sini juga banyak mengadakan pelatihan atau semacam seminar anti fraud, anti korupsi. Terus intinya pegawai kita diberikan pelatihan-pelatihan dasar dan sampai yang lebih expert terkait untuk penghindaran atau menghindari dari sikap-sikap koruptif itu, Mas. Sama-sama baik lah Mas ya, sama-sama menuju untuk menghindari kecurangan lah intinya ya. Benar sekali, Mas. Oke, terima kasih Mas, udah kita rekap 5 nilai aneka tersebut. Mungkin coba kayak rangkum aja ya. Baik, Mas. Dimana dari kita DJP mungkin dalam penerapan nilai anekanya sudah lumayan bagus, tapi jika dibandingkan dengan perusahaan yang kita benchmark yaitu BCA, ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Seperti contohnya dalam lebih terbuka lagi dari sosmed kita, di sosial media kita dari melalui Instagram atau Twitter, terus penerapan Green Office dan paperless dokumen, lalu juga mungkin peningkatan pelatihan dari bidang security dan pengadaan majalah, lalu memperkuat pelayanan secara online, dan melakukan maintenance secara berkala di pelayanan online tersebut. Namun mungkin saya bisa dijabarkan sendiri di sedikit sini Mas, permasalahan dari kita apa, kenapa hal-hal tersebut mungkin susah untuk tercapai gitu. Mungkin saya ambil contoh aja dari kalau kita mau menerapkan konsep Green Office, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Benar, anggaran ya Mas ya ininya. Anggaran yang sangat besar di mana kita terikat dengan hal tersebut. Terus juga mungkin paperless dokumen di mana di peraturan yang mengatur SOP pelayanan kita sendiri masih ada beberapa layanan pengurusan itu membutuhkan dokumen secara fisik gitu. Lalu terkait sosial media itu kita juga ada aturan yang mengikat, namanya organisasi pemerintah nggak bisa terlalu luas untuk mencakupnya gitu. Tidak seterbuka perusahaan swasta ya Mas ya? Iya, tidak bisa seterbuka Mas ya. Mungkin itu aja dari kita Mas. Terima kasih sharing sessionnya. Mungkin untuk juga, Mas. dapat menjadi bahan pembelajaran dari dua instansi kita ya. Betul sekali. Semoga instansi kita selalu menuju lebih baik sih Mas. Iya. Terima kasih Mas Ari. Siap, salam, selamat siang. Selamat siang.